Tadi juga disinggung oleh Bapak Presiden, memang dari total 1.074 perusahaan BUMN, kami melakukan streamlining. Per hari ini memang kita sudah menurunkan jumlah dari sekitar 290 perusahaan yang sudah kami tutup. Terima kasih yang saya hormati Pak Menko Perekonomian, Pak Menko Pangan, para menteri dan juga pimpinan lembaga serta rekan-rekan media yang saya hormati. Menyambung keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang APBN 2027 yang disampaikan Bapak Presiden pada hari ini, izinkan saya menyampaikan dari segi investasi, hilirisasi juga tadi mungkin menambahkan sedikit mengenai DSI atau Danantara Sumber Daya Indonesia, dan juga mungkin menyinggung sedikit mengenai Indonesia International Financial Center atau PPFI. Mungkin secara singkat saja, memang kalau kita lihat pertumbuhan di triwulan kedua kemarin 2026 itu sebesar 5,29, investasi menyumbang kurang lebih 39% dari total pertumbuhan triwulan kedua. Di atas kisaran biasanya normalnya itu di 28 atau 29%. Dan juga dari investasi tumbuh 6,87%, lebih tinggi daripada pertumbuhan yang lain seperti konsumsi yang tumbuh 5,06%. Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2007, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rahmat Pambudi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah 2.322 triliun. Naik dari target tahun ini sebesar 2.041,3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dari 2025 sampai 2029, dan itu adalah peningkatan kurang lebih 143% dibandingkan dengan 10 tahun terakhir. Ini hanya ingin memberikan gambaran sedikit. Dan tentunya mengenai realisasi investasi di semester pertama tadi sempat disampaikan oleh Bapak Presiden, itu kurang lebih 1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% dan menyerap 1,45 juta tenaga kerja langsung atau naik 15%. Tentunya angka ini belum termasuk kesempatan kerja tidak langsung dan aktivitas pendukung investasi lainnya. Tapi seperti yang Bapak sampaikan bahwa angka-angka pertumbuhan ekonomi dan investasi bukanlah tujuan akhir, tapi bagaimana kita bisa menciptakan kesejahteraan rakyat. Setiap rupiah investasi harus menciptakan lapangan pekerjaan yang baik, yang berkualitas, sekaligus juga memperbaiki kualitas hidup dari masyarakat kita. Mungkin saya tidak go into details mengenai PMA berapa banyak, PMDD berapa banyak, tapi kurang lebih yang ingin saya sampaikan mungkin hilirisasinya, karena hilirisasi ini ternyata dari tahun ke tahun memainkan peranan yang sangat penting. Karena kurang lebih hampir 30% atau tepatnya 29,7% investasi yang masuk itu berasal dari sektor hilirisasi yang jumlahnya mencapai 300,1 triliun dan itu tumbuh 6,9%. Ya, walaupun memang masih didominasi oleh hilirisasi mineral, mendominasi dengan 206,5 triliun. Dan kami mendorong juga tentunya hilirisasi di perkebunan, kehutanan, minyak dan gas bumi, karena dari segi penyerapan tenaga kerjanya memang kalau investasi hilirisasi di bidang kehutanan, di perkebunan itu penyerapan tenaga lebih besar, walaupun dari segi nominalnya di bawah angka dari investasi di bidang mineral. Kemudian tentunya fokus program Kementerian Investasi ini kita dalam tahun ke depan ini ingin lebih memberikan kepastian perizinan. Sekarang kita sedang mengintegrasikan 18 kementerian dan lembaga untuk berintegrasi secara langsung ke dalam sistem kami, sehingga sistem kami memang terus terang ini agak sedikit berat, tapi alhamdulillah Pak Menkeu terima kasih baru diberikan anggarannya secara bertahap. Jadi OSS kami, mohon maaf kalau sekarang ini memang agak berat, agak lambat karena kami sedang mengintegrasikan, tetapi insya Allah dengan dana yang baru saja diberikan oleh Pak Menkeu, kita bisa mengupgrade sistem OSS kita dengan dengan AI, dengan big data dan juga dengan blockchain.
kemudian kita pun berikutnya adalah tadi diminta mengenai hilirisasi. Memang kalau yang menyangkut di Danantara kita sudah melakukan kurang lebih ada 13 di dalam 2 tahap. Yang pertama, di tahap pertama ada 6 proyek di 13 daerah, tahap kedua di 13 proyek tambahan, sehingga total yang kami lakukan investasinya adalah 225 triliun itu di berbagai bidang. Itu gambarnya, dan kita ini pantau secara dashboard setiap harinya sehingga kita bisa memantau perkembangannya. Mungkin saya nggak go into details bidang apa saja, tapi nanti saya terbuka apabila teman-teman media ingin mendapatkan lebih detail mengenai proyek-proyek tersebut. Dan tadi juga disinggung oleh Bapak Presiden, memang dari total 1074 perusahaan BUMN kami melakukan streamlining. Per hari ini memang kita sudah menurunkan jumlah dari sekitar 290 perusahaan yang sudah kami tutup dengan divestasi, dengan kita melakukan merger, likuidasi, konsolidasi vertikal dan lainnya. Contohnya misalnya kita menggabungkan memerger perusahaan aset manajemen yang tadinya setiap bank dan juga financial institusi di bawah BUMN punya perusahaan aset manajemen sendiri, itu kita gabungkan. Kemudian juga kita terus menggabungkan baik itu rumah sakit, hospitals, kurang lebih kita setelah kita gabungkan ini kita punya ada 137 hotel, itu juga kita gabungkan, sehingga ini salah satu program yang kita jalankan dengan target memang pada akhir tahun ini kita bisa mencapai kurang lebih 300 perusahaan BUMN pada akhirnya. Tetapi memang ini harus kami akui pekerjaan yang tidak mudah dan sangat-sangat berat, karena ini harus dilihat dari semua aspeknya. Tetapi ya ini memang target kami untuk streamlining sehingga kita bisa menciptakan efisiensi, kita bisa meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan aset-aset kita yang ada. Dan itu yang kita sedang jalankan juga. Dan yang kami kalau tadi PISAL tadi sudah disinggung oleh Pak Menko Pangan, mungkin yang kami tidak menyinggung beberapa proyek-proyek kita laksanakan, tapi yang ingin saya sampaikan juga bahwa Danantara kita juga sudah di rating baik oleh S&P, oleh Moody, oleh Fitch, dan rating kita ini sama dengan sovereign rating ya, dengan rating pemerintah. Alhamdulillah ini juga sudah di rating oleh semua rating agency, dan rating kita sama dengan rating pemerintah Indonesia. Kemudian mungkin saya menyinggung sedikit mengenai DSI ini. Ya memang karena dengan ada DSI ini, terima kasih kami juga kepada seluruh kementerian terkait, karena kami bisa menarik data baik di semua kementerian yang ada, baik di Kementerian Keuangan, Bea Cukai, kemudian Perhubungan, SDM, Perdagangan, Pertanian, dan kementerian lainnya dan kami integrasikan, dan jadi kami bisa memantau dari pelabuhan mana, harga berapa, pricing berapa, volume berapa, negara tujuan berapa. Dan memang yang kalau kita lihat yang tadinya ada gap antara indeks dan declared price sebelum adanya DSI ini, sekarang alhamdulillah begitu ini diumumkan kita bisa pantau, kita bisa lihat harganya sekarang sangat menempel dengan harga indeks. Jadi memang kalau dibilang ada under invoicing, itu datanya kami ada dan kami bisa lihat, tapi alhamdulillah ini sekarang sudah membaik, sangat-sangat membaik. Kemudian yang berikutnya tentunya pada saat sekarang kita memang masih melakukan evaluasi dan monitoring terhadap perkembangan yang ada diekspor di 3 komoditas yang nanti rencananya atas arahan Bapak Presiden kita akan melebarkan lagi ke komoditas-komoditas lainnya, sehingga kami bisa mengevaluasi, memonitoring, dan juga mendeteksi
semua ekspor kita hingga kita bisa mendapatkan nilai yang optimal. Kemudian mengenai PFII, memang terima kasih ini juga atas prakarsa dari Pak Menkeu dan Pak Menko Perekonomian, sudah ada di dalam Undang-Undang P2SK. Kita sekarang untuk sementara ini agar ini bisa berjalan, rencananya ada di Jakarta dulu, kemudian ada di Bali, karena sekarang kita sedang menyiapkan bersama-sama dengan Pak Menteri Keuangan. Sebetulnya kami kalau Danantara ini kita sebetulnya hanyalah sebagai pembangun untuk infrastrukturnya, gedung dan sarana infrastruktur lainnya. Nah ini tentunya membutuhkan suatu perencanaan yang baik, yang matang, sehingga keberadaan PFI ini benar-benar mendapatkan kepercayaan atau trust dari para investor, dari para family office yang memang kita pun sudah sempat mengadakan acara dengan mereka di Bali. Kita undang ada 70 untuk Asia, tapi yang datang sampai 110 dan responsnya alhamdulillah boleh saya sampaikan sebenarnya sangat positif, tapi tentunya mereka juga ingin melihat bahwa structure dari format dari PFMI ini benar-benar structure yang sesuai dengan standar dunia. Dan oleh sebab itu kita akan melakukan sosialisasi secara berkala dan juga secara terus-menerus. Nah, oleh sebab itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan untuk kesempatan ini tentunya kami mengajak semua pemangku kepentingan, ya pemerintah, industri, akademis, masyarakat dan media, ya untuk agar kita bisa selalu menjaga iklim investasi yang kondusif dan juga kompetitif sehingga bisa memberikan dampak yang besar kepada seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.